Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Selamat datang di channel Ummu Aisyah. Video kali ini beda dari biasanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin men-share untuk perlengkapan MPASI dan juga pengalaman menyusui selama beberapa bulan ini. Apa aja sih perlengkapan MPASI yang kira-kira terpakai saat kita melakukan MPASI? Karena kan belakangan ini banyak banget produk perlengkapan bayi yang kita kadang-kadang overwhelming. Sebenarnya kita butuhnya yang mana sih? Sebenarnya yang akan terpakai yang mana? Oke, jangan kemana-mana, kita lanjut ke videonya. Ya, pada kesempatan kali ini untuk MPASI ini karena pengalaman anak kedua, jadi udah lebih tahu apa yang kira-kira terpakai untuk pengalaman MPASI ini. Yang pertama kita langsung bahas kesini dulu. Ini food container. Ini saya beli ini satu setnya isinya 4. Dan warnanya cuma ada ini, 2 mint dan 2 pink. Ini satu set ini sekitar 45.000 kalau nggak salah. Ini terbuat dari plastik sih. Banyak banget food container, sebenarnya ada juga yang dari bahan kaca. Dan ini lumayan kepake banget kalau untuk saya. Jadi untuk setelah kita buat bahan MPASI, bisa disimpan di kontainer ini, nanti disimpan. Biasanya kalau saya disimpan di dalam kulkas, nanti waktunya mau makan dihangatkan, bisa di dalam rice cooker ataupun dikukus di atas kukusan gitu. Ini lumayan sih, untuk kapasitasnya sekitar 120 ml, cukup untuk keperluan makan anak. Yang ini kepake banget. Next, ini untuk peralatan makannya. Ini saya beli satu set sih. Ini tuh satu set dengan ini. Kemarin itu beli satu ini sekalian ini juga. Kemudian ada juga untuk sikat lidah. Ini sikat, dan juga untuk ini satu set juga untuk food processor ya. Nah, ini kepake banget. Jadi ini untuk wadah makannya. Sebenarnya ada banyak juga, ada beberapa juga lah. Banyak kan dari kado lahiran kemarin, tapi yang saya beli hanya segini untuk anak kedua ini, dan memang kepake banget, alhamdulillah. Jadi nggak buang-buang uang harus beli yang mana, dan semua dipakai gitu. Ini udah ada set sendoknya. Kemudian kalau mau juga bisa pakai ini nanti tinggal dipencet, nanti keluar makanannya. Nanti biasanya ini, kalau saya ini jarang kepake, tapi karena kemarin satu paket sekalian, ini juga cukup kepake. Jadi makanan yang halus nanti dimakan langsung pakai ini. Ini untuk sikat lidah, jadi untuk membersihin lidah bayi. Nah, pakai ini juga bisa, atau pakai juga yang biasa kadang-kadang dimasukin ke jari, nanti dimasukkan ke mulut anaknya gitu. Kalau ini termasuknya all in one ya. Ini untuk ada perasan jeruk juga. Kemudian ini ada untuk grinder ya, parutannya. Kemudian ada untuk saringnya. Ini kalau masih kan untuk awal-awal MPASI itu bayi biasanya maunya yang halus ya teksturnya. Bisa dibikin bubur, kemudian disaring, atau kadang-kadang ada juga yang milihnya di blender aja, dan itu nggak apa-apa. Beda-beda tiap anak. Yang penting untuk tekstur awal biasanya halus, dan
ini tuh kepakainya nggak begitu lama, karena kadang-kadang 8 bulan juga anak-anak udah maunya, bayi udah mau teksturnya agak kasar, jadi makanya belinya yang ini cukup terjangkau. Ini kayaknya sekitar harganya 30 ribuan, kemarin beli di Shopee. Nanti mungkin linknya semua akan saya simpen ya di description box. Ini datang sama ini untuk mesh untuk penghancurnya, dan ini ada sendok untuk makannya juga bisa. Oke. Kemudian ini gelas dari Pigeon, ini mug. Nah, ini kalau pas pakai ini waktu anak lagi belajar minum sebelum pakai sedotan, pakai ini dulu. Kalau misalnya masih banget belum bisa ya dibuka aja, diminumin gini kadang-kadang. Sebelumnya soalnya saya beli untuk anak pertama itu berbagai jenis gelas minum, sampai akhirnya ternyata oh cocoknya yang ini, dan jadi banyak yang nggak kepake kan, dan itu mubazir. Makanya pengalaman dari anak pertama, anak kedua coba pakai yang sama dan alhamdulillah cocok gitu, alhamdulillah. Kemudian ini ada bibs, ini pakai yang silikon. Kalau ini kemarin belinya di offline store sih. Ini sekitar harganya 50 60 kurang lebih. Ini cukup 1 atau 2 untuk ganti-ganti. Lagian kalau untuk yang silikon ini gampang banget dibersihin, jadi kalau kotor tinggal dicuci atau dilap-lap, nanti dijemur, nanti kering, bisa langsung dipakai lagi. Jadi recommended untuk beli yang tipe silikon gini. Next, untuk MPAC lagi, kita ini dari hadiah sih, jadi tapi ini kepake banget. Ini slow cooker, jadi kalau mau masak bubur bisa juga pakai slow cooker. Kalau misalnya sambil bisa ditinggal-tinggal mau ngerjain yang lain, ini ada settingannya, ada 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan 5 sama keep warm. Ini kapasitasnya cukup untuk bikin bubur bayi, dan ini cukup oke. Kalau misalnya teman-teman mau pakai slow cooker, menurutku lumayan oke. Untuk merek Baby Safe ini juga alhamdulillah oke. Dan terakhir ya, ini ada namanya, nggak saya buka ya. Ini mesin makanan bayi yang merek Baby Safe juga. Ini ada untuk mengukus, menghaluskan, dan juga langsung. Nah, ini jadi langsung di dalam sininya bisa di blender, langsung dikukus dulu dan langsung di blender. Sempat saya pakai sih awal-awal, tapi nggak lanjut karena akhirnya saya lebih milih untuk pakai saringan aja untuk ngalusinnya gitu. Dan kalau bikin di sini kan harus bikinnya agak banyak ya, biar nggak buang-buang listrik lah istilahnya. Jadi bikinnya harus agak banyak menurut saya. Ini juga alhamdulillah dapat dari hadiah dari teman. Alhamdulillah, terima kasih Ate untuk hadiahnya, dan ini alhamdulillah kepake banget. Tapi kalau misalnya teman-teman aduh nggak mau pakai slow cooker, nggak mau pakai food processor yang kayak gini, nggak masalah, pakai panci yang ada di rumah juga bisa. Bikin pakai yang ada dan nggak usah dibikin ribet. Kemudian bahan-bahannya juga nggak harus pakai bahan-bahan yang kekinian, yang harus bagaimana, misalnya pakai butter yang unsalt butter, pakai olive oil, harus pakai yang macam-macam keju segala macam, nggak harus. Tapi kalau misalnya mau, boleh-boleh aja, biar nggak pusing. Bahan-bahan yang gampang dicari di tempat ibu-ibu aja, di tempat teman-teman. Misalnya apa yang sekarang lagi musim apa, pakai minyak untuk tambahan lemak tambahan juga bisa, atau misalnya bikin kaldu sendiri juga bisa kan, itu termasuknya tambahan lemak juga ya. Misalnya bikin kaldu dari sumsum tulang
atau enggak dari ceker, ayam, macam-macam deh. Ada banyak resepnya di YouTube, teman-teman bisa lihat juga. Dan kemudian ada juga ini salah satu, bukan komponen ASI sih, bukan komponen MPASI, tapi ini pendukung ASI bagi saya. Karena untuk ASI, apalagi anak pertama, anak kedua, anak laki-laki itu kan cenderung untuk menyusunya lebih lama dan lebih kuat dibandingin anak perempuan. Jadi untuk menambah ASINya, kualitas ASINya lebih bagus dan lebih banyak, lebih deras. Nah, saya pakai Momuung ini, pelancar ASI. Dan untuk Momuung ini bisa juga dipakai MPASI. Jadi bisa dibuka nanti si kemasannya dan dicampur ke MPASI. Insya Allah aman. Dan enaknya di Momuung ini ada konselornya 24 jam. Jadi kita bisa konsultasi kalau misalnya aduh kenapa ya, misalnya tentang konsultasi tentang ASI, ataupun misalnya catat cara penggunaannya, atau misalnya dan macam-macam pokoknya. Nah, ini bisa pakai Momuung ini, dan insya Allah bikin ASINya semakin lancar. Untuk pengalaman saya seperti itu. Ini saya udah botol kedua atau ketiga ini. Alhamdulillah cocok. Bagi teman-teman yang mau, nanti saya tulis linknya di description juga ya untuk Momuung ini. Untuk Momuung ini bagi ibu-ibu, ASINya insya Allah lancar. Oke, kurang lebih begini untuk perlengkapan MPASI-nya. Semoga bisa bermanfaat videonya, semoga teman-teman bisa mengambil faedahnya. Selain ini masih banyak juga sih, ada beberapa juga, seperti misalnya ada klip. Saya pakainya plastik klip biasa untuk nyimpan ngebagi per porsi untuk bahan-bahan MPASI-nya. Itu di pasar atau di toko plastik juga ada. Itu sih so far yang kepake, alhamdulillah, selama sebulan 2 bulan ini MPASI. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga bisa mengambil manfaat dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat buat mama-mama yang sedang mengasihi, semangat buat mama yang sedang mempersiapkan MPASI. Semoga bisa menginspirasi, sehat selalu. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat jadi ibu yang sehat. Jangan lupa buat teman-teman, kalau mau pakai Momuung, ini recommended ya. Semangat buat pejuang ASI. Semoga kita semua dilancarkan, bisa tetap mengasihi anak tercinta selama 2 tahun insya Allah. Dengan Momuung, jadi ibu yang happy, ibu yang hebat, dan ibu yang semangat mengasihi menjadi sangat bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.